ideologi dasar negara Indonesia dan menjadi landasan keputusan bangsa Indonesia yang mencerminkan kepribadian bangsa dan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara. Secara etimologis, Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila, di mana panca berarti 5, sedangkan sila berarti dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar. Dasar negara Indonesia ialah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara lahir berdasarkan nilai-nilai kultural atau budaya pada zaman nenek moyang kita terdahulu. Lahir dan melekatnya nilai-nilai tersebut secara tidak sengaja pada zaman nenek moyang kita terdahulu. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila, di mana kata panca diusulkan oleh Ir Soekarno, sedangkan nama sila sendiri diusulkan oleh salah satu orang ahli bahasa. Pancasila sudah bisa dirasakan secara sempurna dan mencangkup semua aspek yang ada pada bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara atau sering juga disebut sebagai falsafah Pancasila atau ideologi negara. Pancasila mencangkup 5 pedoman yang sangat penting untuk rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan sebagai pedoman, peraturan, dan dasar dari norma-norma yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sudah tertuang di setiap sila-sila Pancasila. Pancasila memiliki tempat yang tidak biasa di hati masyarakat Indonesia, bukan hanya sebagai semboyan, namun sebagai keberadaan baru negara dan bangsa, nilai-nilai yang harus ditangkap dalam kehidupan sehari-hari, berisi kumpulan pengalaman dan pengorbanan para legenda atau pahlawan dalam memperjuangkan otonomi NKRI. Maka sudah menjadi komitmen atau kewajiban kita untuk terus memperjuangkan dan menjaga kualitas Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi berbangsa dan bernegara Indonesia, Pancasila pada dasarnya bukan sekedar hasil refleksi atau refleksi individu atau kumpulan orang seperti ideologi lain di dunia. Namun, Pancasila diangkat dari nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai religius yang terkandung dalam perspektif tentang keberadaan masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Pada akhirnya, komponen-komponen yang menjadi atau materi bahan Pancasila sejujurnya adalah perspektif tentang keberadaan individu Indonesia sendiri, sehingga negara ini adalah penyebab realitis atau awal bahan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi nasional menaklukkan gagasan orang, perkumpulan, suku bangsa, dan agama. Maka semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu diterapkan kepada seluruh rakyat Indonesia dalam satu kesatuan yang utuh, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional berusaha menempatkan kepentingan negara dan bangsa Indonesia pada situasi yang luar biasa di atas kepentingan yang berbeda, begitu dekat dengan kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok menjadi nomor 2 setelah kepentingan nasional. Situasi Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara Indonesia tertuang dalam kata pembuka Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, mengisyaratkan bahwa ideologi nasional merupakan keyakinan dan tujuan negara. Demikian, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan pandangan umum, tujuan, keyakinan, dan nilai-nilai negara Indonesia yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian globalisasi, faktor globalisasi, contoh globalisasi, dan dampak globalisasi. Langsung saja kita masuk di pembahasan yang pertama. Nah, teman-teman, ada yang masih ingat apa sih itu globalisasi? Globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana batas-batas dalam suatu negara menjadi bertambah sempit karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antar negara, baik perdagangan, gaya hidup, formasi maupun dalam interaksi lainnya.
Nah, teman-teman, secara singkat, globalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses di mana semua penduduk di dunia ini bisa saling terhubung, bertukar segala sesuatu tanpa terikat batas wilayah. Selanjutnya, kita masuk di pembahasan yang kedua, di mana teman-teman akan mengetahui faktor penyebab terjadinya globalisasi. Faktor yang pertama yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan penting dalam memudahkan interaksi manusia dimanapun dan kapanpun berada. Faktor yang kedua yaitu adanya kerukunan antar negara yang bisa memungkinkan terjadinya kerjasama antar negara, baik dalam hal ekonomi, politik, maupun budaya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu berkembangnya teknologi transportasi yang mempermudah akses transportasi dan ekspedisi antar negara. Kemudian, pembahasan yang ketiga yaitu contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu banyaknya produk asing beredar di Indonesia, mulai dari busana, alat elektronik, hingga makanan. Contoh yang kedua, banyak pasar swalayan atau supermarket menggantikan pasar tradisional. Yang ketiga, pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin, misalnya buruh-buruh pabrik telah digantikan oleh mesin-mesin yang lebih efisien. Yang keempat, jual beli online terus berkembang sehingga jual beli tidak hanya dilakukan di pasar. Dan yang kelima, meningkatnya penggunaan gadget karena gadget mampu menawarkan berbagai fitur yang membuat segala hal lebih efektif dan efisien. Oke teman-teman, pembahasan yang terakhir yaitu dampak globalisasi, di mana dampak globalisasi terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif globalisasi dan dampak negatif globalisasi. Dampak positif globalisasi yang pertama, meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian dan rasional. Yang kedua, menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Dan yang keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Yang kelima, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Yang keenam, kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. Yang ketujuh, mobilitas tinggi. Yang kedelapan, informasi dan ilmu pengetahuan menjadi mudah didapat. Yang kesembilan, berkembangnya industri pariwisata yang mampu menambah devisa. Dan yang terakhir, meningkatkan pembangunan. Kemudian, dampak negatif globalisasi yang pertama, masuknya nilai-nilai bangsa barat yang banyak diturut oleh masyarakat. Yang kedua, lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang ketiga, maraknya penyelundupan barang ke Indonesia. Yang keempat, kondisi industri dalam negeri sulit berkembang karena serangan perusahaan asing. Yang kelima, terjadi kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Yang keenam, orang menjadi lebih individualistis. Yang ketujuh, adanya sikap lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai moral atau agama. Yang kedelapan, timbulnya sikap bergaya hidup mewah. Yang kesembilan, munculnya sikap konsumtif atau boros. Yang kesepuluh, munculnya anggapan bahwa status seseorang di dalam masyarakat hanya diukur berdasarkan kekayaannya. Dan yang ke-11, mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Di era globalisasi, kelangsungan hidup bangsa dan negara
mampu mengharuskan kita melestarikan semua nilai-nilai Pancasila agar generasi muda penerus bangsa tetap dapat merasakan dan menghayati serta mengamalkannya, dan juga agar intisari nilai-nilai luhur tersebut tetap terjaga serta menjadi pedoman bangsa sepanjang masa ini. Pancasila sebagai dasar negara kemudian dihadapkan pada kekhasan globalisasi. Globalisasi membawa permintaan lain dengan menghilangkan batas-batas antar negara. Dampak buruknya dapat dirasakan jika banyak masyarakat asing masuk ke Indonesia dan kemudian merusak nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Misalnya, globalisasi telah mempengaruhi salah satu bagian dari cara hidup kita, khususnya gotong royong. Globalisasi membawa Indonesia pada budaya yang lebih individualistis. Sejujurnya, seperti yang mungkin kita ketahui, gotong royong adalah ide yang dipertahankan oleh para leluhur kita melalui sila keempat. Pada masa globalisasi, dunia seolah-olah telah bertransformasi menjadi wilayah global yang mendunia, di mana setiap bangsa itu berkembang atau tidak, kota atau desa masing-masing akan berkolaborasi. Sebagai negara agraris, Indonesia sebenarnya perlu berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kondisi setiap individu berbeda, dan inilah yang melatar belakangi mengapa Indonesia tidak bisa maju dengan asumsi mengikuti negara-negara lain yang memiliki kondisi atau kecenderungan yang berbeda-beda. Apa yang dianggap bermanfaat bagi kita belum tentu bermanfaat bagi orang lain, begitupun juga sebaliknya. Berpegang teguh pada nilai negara yang terkandung dalam Pancasila mendesak negara untuk memahami kekurangan dan kualitasnya. Memang kita harus mengakui bahwa Pancasila sendiri belum menerima tempat yang tepat di hati rakyat. Penghayatan dan pemahaman terhadap nilai Pancasila belum sepenuhnya dipertahankan. Terbukti dengan banyaknya implementasi masyarakat asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Pancasila harus dibaurkan dan ditanamkan kembali, khususnya bagi kaum muda yang selama ini menghabiskan waktu untuk berkreasi menjadi masyarakat yang maju dan memiliki pilihan untuk mengikuti atau mempertahankan eksistensinya. Mungkin ujian atau tantangan seberat dalam menghadapi arus globalisasi yang merugikan adalah mempersiapkan pendidikan bagi anak-anak muda yang akan melengkapi kemajuan Indonesia di kemudian hari. Diyakini bahwa kemajuan negara Indonesia akan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditumpahkan oleh para pelindung atau pembela negara dalam Pancasila. Pancasila memainkan peran penting sebagai penyaring atau filter nilai-nilai baru. Rakyat Indonesia seharusnya dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap keadaan atau perkembangan zaman. Namun Pancasila diharapkan dapat mengikuti nilai budaya asli. Pancasila dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai-nilai mana yang dapat dikonsumsi dan selanjutnya disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dengan demikian, Pancasila tidak kaku dan menghalangi jalan perubahan. Pancasila benar-benar memberi peluang pada nilai-nilai baru untuk tumbuh pada negara sekaligus tetap di bawah kepribadian bangsa. Nah, teman-teman, itulah tadi seputaran pembahasan tentang globalisasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.